Halo, kenalin dia. Hari ini dia ingin menjelaskan fenomena kelangkaan minyak goreng yang pernah terjadi di akhir tahun 2021. Yuk kita bahas. Ekonomi merupakan ilmu yang mengatur sumber daya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak ada habisnya. Bagaimanapun juga, sumber daya ini harus diatur agar tetap eksis dengan baik dan menghindari tragedy of the commons. Dalam buku Investment tahun 2013, istilah tragedy of the commons ini muncul ketika hak kolektif untuk mengatur suatu sumber daya akan menimbulkan inefisiensi. Nah, jika sudah inefisiensi, akan terjadi kecelakaan, dan kecelakaan ini adalah masalah dalam ekonomi. Nah, untuk menghindari kecelakaan, kita diberikan pilihan untuk mengorbankan sesuatu yang muncul akibat dari memilih sesuatu yang lain. Nah, hal inilah yang dinamakan dengan istilah opportunity cost atau biaya peluang. Nah, dalam ekonomi akan ada keseimbangan pasar, dan keseimbangan pasar ini akan ditentukan melalui keseimbangan supply dan demand. Yang dilihat dari kurva keseimbangan pasar, harga dan kuantitas sangat sensitif terhadap kurva keseimbangan pasar. Lalu muncul pertanyaan, What determine the economic resilience? nah, untuk menjawab pertanyaan itu, gue akan menjelaskan dulu dengan terkait pelaku kegiatan ekonomi. Nah, pelaku kegiatan ekonomi terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama itu ada RTK. Nah, RTK ini berperan dalam menggunakan nilai barang atau jasa dan sebagai penyedia faktor produksi. Dan yang kedua itu ada RTP. Nah, RTP ini berperan dalam memproduksi nilai guna barang atau jasa dan sebagai pengguna faktor produksi. Dan yang ketiga itu ada pemerintah. Nah, pemerintah ini berperan sebagai pembuat dan mengawasi kebijakan serta menetapkan pajak dan subsidi. Dan yang keempat itu ada luar negeri melalui ekspor dan impor. Lalu, apa yang menentukan isi dan ekonomi? Nah, menurut Standard & Miles, jawabannya adalah barang yang dikenakan tarif pajak. Nah, dengan adanya tarif pajak dalam barang, harga akan naik sebesar jumlah pajak, sehingga akan menaikkan kurva sebesar jumlah pajak. Nah, bisa bayangkan bahwa harga sangat mengalami pergerakan dan pergeseran kurva, di mana pergerakan kurva berubah karena harga barang itu sendiri, sedangkan pergeseran kurva akibat dari faktor selain harga barang itu sendiri. Bagaimanapun, harga itu memiliki sifat elastis atau sensitivitas dan ada kuantitas. Nah, singkatnya, elastisitas itu seberapa cepat orang atau produsen ini bereaksi terhadap perubahan harga. Nah, dikatakan barang itu elastis ketika harganya itu naik sedikit aja, orang itu langsung mikir dua kali untuk beli. Sedangkan barang itu inelastis ketika harga itu mahal, orang itu tetap beli karena kebutuhan. Nah, contohnya itu minyak goreng. Nah, jenis pasar juga sangat berpengaruh. Kadang kalau produsennya itu dikit, mereka itu bisa mengatur harga di pasaran. Nah, inilah yang dinamakan pasar oligopoli. Nah, kalau sampai terjadi harganya tinggi dan pasokannya kita batas, akan berujung pada kegagalan pasar. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ekonomi itu berangkat dari masalah dasar, di mana ketersediaannya terbatas, tapi kebutuhannya tetap terbatas. Nah, akhir tahun 2021, harga bahan baku minyak goreng atau CPO ini melonjak di pasar dunia. Tentu ini akan mempengaruhi pada permintaan dan penawaran di pasaran. Nah, menanggapi hal ini, pemerintah selaku pelaku kegiatan ekonomi dapat mengatur kebijakan melakukan intervensi lewat 3 kebijakan. Kebijakan pertama, ini mengatur subsidi minyak goreng menggunakan MENA atau konvensional tanpa sawit. Yang kedua, kebijakan HEC atau harga eceran dini. Yang ketiga, ini kebijakan domestic market obligation. Nah, setelah yang 3 kebijakan tadi, ternyata terdapat kebijakan pemerintah yang turut memicu kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng, yaitu kebijakan B30. Nah, awalnya pemerintah ini meluncurkan kebijakan B30 untuk mengurangi laju impor BBM, sehingga meningkatkan detusan negara. Ternyata, kebijakan ini terdampak pada bertambahnya permintaan CPO di Indonesia yang turut berkontribusi sebagai kelangkaan bahan baku minyak goreng. Nah, yang awalnya pemerintah membuat kebijakan untuk mengatur harga pasaran, ternyata kebijakan tersebut belum mampu menjawab permasalahan. Nah, masalahnya, penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah ini terlalu rendah, sehingga produsen juga jadi mengurangi produksi minyak goreng di pasaran. Nah, di samping itu, KPPU juga menduga adanya praktik penimbunan yang dilakukan oleh masyarakat dan perusahaan besar. Hingga akhirnya, sebagian masyarakat menjadi panik dan sebagian dari mereka itu mudah beli banyak minyak goreng lebih banyak dari biasanya. Nah, hal inilah yang membuat stok minyak goreng semakin langka. Jika hal ini terus dibiarkan, akan mengarah pada kegagalan pasar. Hingga akhirnya pemerintah mencabut kebijakan HET. Nah, setelah mencabut kebijakan HET, harga ini kembali sesuai dengan mekanisme pasar dan pasokan juga kembali normal, tapi tetap dengan harga yang cukup tinggi. Nah, dari sinilah kita belajar bahwa intervensi pemerintah melalui kebijakan ini harus tepat supaya tidak menimbulkan efek samping. So, dari kelangkaan minyak goreng, kita bisa belajar banyak, mulai dari konsep besar ekonomi, supply dan demand, elastisitas, sampai bagaimana kedaulatan pasar ini bekerja di dunia nyata. Nah, ekonomi bukan cuma sekedar teori, tapi juga cerita yang kita alami setiap hari.